Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, damai sejahtera, Om Swastiastu. Dari Sabang sampai Merauke. Yang tidak menerima sapaan itu radikal. Nah, karena kita berbeda suku, berbeda agama, satu nusa satu bangsa. Kita hidup di negara Pancasila. Nah, yang pastinya ketika nggak mau sadar itu jangan lihat di publik, bikin grup sendiri. Nah, nggak usah tonton konten saya juga tidak memaksa orang untuk melihat, saya tidak meminta untuk like ataupun subscribe. Yang nonton ini yang pastinya orang yang tahu-tahu diri aja. Oke teman-teman, pagi ini nggak usah galau, dan kita habis bongkar kayu ya. Ini untuk contoh supaya mengetahui alur daripada garu. Garu itu bagaimana sih bisa terjadi dalam bentuk alam luka, yang begitu bagus, bentuk alami ya. Tidak seindah, tidak semudah yang abang-abang, teman-teman, saudara-saudaraku bayangkan ketika mensuntik, menginokulasi ataupun apa. Jadi ketika pemahaman kita tidak sampai di sana ya akan sangat sulit sekali ya. Ini teman, ciri khas kayu garu itu ya, dia punya batang, dia akan dibungkus di dalam. Ini alurnya udah berbeda, ini mutar ya. Nah ini mutar, beda. Nah ini juga, nah dia punya buku-buku di dalam. Nah inilah yang menjadi endapan resin sangat lama, bahkan ratusan tahun, puluhan tahun, baru menjadi bongkol. Isi bongkol dalam dondong, pisang, terjadinya itu seperti ini teman. Nah seperti ini mangkok tutup, yang ditutup ya di dalam. Pohon ini usia semakin besar, nah dia akan menutup. Itu pun kalau jadi isi dalam ya, barulah jadi bongkol. Jadi sangat lama sekali teman-teman. Jadi tidak semudah itu. Jadi bongkar kayu, bongkar barang super itu tidak mudah, harus tahu alur serat. Ini misalkan corong yang mau dilakukan ya untuk teman-teman kita, untuk praktek di inovasi ya, membuat endapan getah garu ya. Anggap aja ini corong potongan. Nah ini kan bisa terlihat alur di sini buku. Nah seperti angka Y jadinya bertemu gini. Ini bor ini usahakan dapat jalur tengah inti. Nah sampai kemari ya, sampai kemari nanti akan menjalar. Bor bebas lah mau pakai yang berapa. Ini teknik ya, teknik yang menurut saya selama ini, karena saya sering bongkar kayu juga. Jadi terjadinya king super itu di dalam bongkol-bongkol ini. Jadi bisa berbentuk Y. Nah, nanti kan kosong. Menunggu dalamnya lapuk, remah itu aja inokulasi itu sampai 4 tahun. Kalau dalamnya isinya kayu, cuma luarnya hitam ya buat apa gitu loh. Itu bisa dibuat bagian luar, nggak perlu injek untuk bagian dalam. Nunggu remah, setelah remah getah bocor baru menjadi endap-endapan yang lama. Itu waktunya ratusan tahun bahkan puluhan tahun. Dengan adanya inovasi, dengan teknologi yang sudah kami bagikan di grup dan di konten-konten juga ya, semoga menginspirasi dan bermanfaat. Nah ini nampak T-nya, ini yang lurus ya, ini yang serat lurus, ini yang serat belok kemari. Berbeda teman-teman serat itu. Nah ini yang bengkok kemari. Jadi kalau tak pernah bongkar kayu ya kita nggak akan paham, karena ini tertutup dan visualnya tidak nampak dari dalam. Ini lurus teman-teman. Nah jadi di situ cobalah membaca karakter sebuah pohon garu ya. Pohon garu itu sangat pandai membungkus sesuatu luka. Nah seperti ini anggap juga, ini anggap aja corong ya, corong alami. Kalaupun corong dipanen ya seberapa lah, kalau nggak dipanen dulu, setelah panen baru diperlakukan tembak ke dalam supaya kena inti tengahnya. Disitulah terjadi bentuk-bentuk teras yang bagus ya. Semoga bermanfaat dan menginspirasi teman-teman ya bongkaran kali ini ya, karena ketika kita terlalu baper lihat konten saya ya sudah, nggak usah. Kalau nggak sanggup untuk ke sana daripada celometan sakit hati. Nah ini hanya menunjukkan visualnya ya. Kalau dulu sering saya jumpai ketika panen ya, di tahun-tahun 90-an dulu itu sering kita dapat barang seperti itu. Namun sekarang sangat sulit sekali untuk di alam itu, bahkan ya pohon muda semua. Nah ini teman-teman, beda, ini nampak sekali alurnya gitu loh. Jadi usahakan dapat tengah supaya mendapat bentuk-bentuk yang bagus ya.
garu itu bisa dibuat, bentuk alami bisa dibuat. Kalau kita memahami alur-alur ini, kalau nggak memahami alur ini ya sangat kesulitan. Ketika kita main takuk pun ada yang dituju, kelemahan-kelemahan pohon. Nah, ketika di dalam kena pahat, hanya digoyang nggak dikeluarkan kotorannya, ini akan berjalar ke atas. Nah, ini nanti potong, nah udah seperti speed, cip-cip, sarang semut. Nah, ya kalau kita sanggup menginspirasi ya. Nah, ini udah beda. Dia punya buku-buku di dalam itu. Kita harus sanggup mendeteksi suatu pohon garu pada habitatnya, sifat-sifatnya. Nah, ini karakter-karakternya. Dia akan kebungkus. Ketika ini injek, ini akan sangat bagus sekali. Berbentuk olah, alur-alur. Nah, ya semoga menginspirasi ya pagi ini ya. Karena sebenarnya saya nggak harus saya bongkar di publik hal-hal semacam ini ya. Ya menurut saya ini sangat mahal pengalaman itu. Ya buat yang nggak ngerti nggak usah ditonton. Nah, yang nggak sepaham nggak usah, bikin aja konten sendiri yang sesuai dengan hatinya, yang suka. Banyak kok konten garu, saya nggak pernah memaksa untuk melihat konten saya. Ini untuk pembelajaran aja teman-teman ya. Nggak percaya ini ranting kayu, nah, mau bikin, nah seperti ini jumpa, nah boleh teman-teman kita di grup ajar aja sini ya, mana yang kiranya itu ide yang bagus. Nah seperti ini, nah ini sangat bagus. Kalian mengerti alur-alur itu ya. Sesuatu itu tanpa ada pengorbanan, tanpa ada praktek, nggak akan ilmu itu akan meningkat ya, segitu-gitu aja ya. Kita tahu kelemahannya pada umumnya petani, nah nggak serta-merta akan rela ya pohonnya dibongkar, dibuat praktek pun, karena menunggu tumbuhnya aja sangat lama gitu loh. Kita punya kesempatan banyak, seperti abang kita ya yang di Barito itu sudah sangat banyak kali pengalamannya membongkar kayu yang mulai dari satu drum sampai tanam dia beribu-ribu ya. Banyak pengalaman dia pasti tahu tanggap seperti ini. Oke, semoga menginspirasi dan bermanfaat ya. Ya terus semangat dan semangat yang sudah mulai membuat obat serum ya. Perlakukanlah, kejarlah teras-teras yang bagus untuk bersaing mendapatkan hasil-hasil alami ya. Nah ini kan sangat kecil, otomatis kecil. Kita harus tahu diagonalnya seberapa, vertikalnya seberapa untuk membuat dan memperlakukan sebuah batang garu menjadi endapan getah secara alami ya. Nah, kita harus paham juga luka itu jangan terlalu ekstrim, karena ketika banyak luka itu pun garu juga akan sangat sulit mendapatkan endapan, karena dibagi dengan banyaknya luka tersebut. Jadi kita harus membaca itu juga, produksinya resin pohon tersebut karakternya seperti apa harus juga dipahami. Oke, saya akhiri, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun damai sejahtera, Om Swastiastu, dari Sabang sampai Merauke. Terus semangat dan semangat, terus berkreasi. Sehat selalu ya teman-teman.